Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dalam Alkitab, setidaknya ada 2 kali kejadian di mana Yesus memberi makan banyak orang dengan bahan makanan atau persediaan makanan yang sangat sedikit dan sangat terbatas. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Bahkan Alkitab sendiri hanya mencatat kejadian sebelum dan sesudahnya saja. Namun, Alkitab tidak menjelaskan bagaimana Yesus dapat melakukannya. Entah bagaimana caranya, di tengah Yesus memecah-mecahkan roti dan memberkati ikan yang hanya ada beberapa itu, sangat mengherankan. Jumlahnya malah semakin bertambah banyak. Semua orang bahkan mendapat makan, dan makanan itu seakan tiada habis-habisnya hingga berlebihan. Jika kita tarik ke kehidupan masa kini, Bapak Ibu, kejadian itu mungkin saja membuat manajer inventaris dari sebuah perusahaan akan merasa sangat kebingungan. Begitu pula dengan hukum fisika dan ekonomi yang tidak berlaku sampai semua orang merasa kenyang. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Tapi pertanyaan kita, masih berlakukah atau masih adakah Allah yang seperti itu? Apalagi di tengah situasi yang serba sulit saat ini. Mungkin kita malah mempertanyakan, di mana Allah yang mencukupi itu? Dalam hati kita berkata, buktinya hingga saat ini saya dan keluarga saya masih merasa kesulitan. Bahkan banyak orang di luar sana merasa kekurangan. Bapak Ibu sekalian, di hadirat Yesus tidak ada kata kekurangan. Dia adalah Allah yang berkelimpahan, bukan Allah yang tidak berkecukupan. Memang benar, terkadang umatnya melewati masa sulit dan berkekurangan. Tetapi Allah mau agar di masa-masa itu kita belajar mencari Dia, percaya dan bergantung kepadanya. Kekurangan bukanlah tujuan akhir Allah bagi anak-anaknya. Dia mampu menyediakan apapun yang kita butuhkan, kapanpun kita butuh. Terkadang Bapak Ibu, penyediaan itu datang di saat-saat terakhir. Seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, dibiarkan kelaparan. Baik mereka ataupun para rasul, tidak ada yang tahu bahwa nantinya akan ada makanan yang sangat berlimpah. Mengapa demikian? Ya, karena Allah menguatkan iman dengan cara menariknya. Dan iman mungkin tidak akan ada jika mereka tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bapak Ibu, bukankah ini juga sama seperti situasi yang mungkin kita alami saat ini? Allah tidak pernah bermaksud meninggalkan anak-anaknya kekurangan. Hadiratnya bukan hanya membawa damai dan sukacita, tetapi juga kepenuhan hidup. Dia telah berjanji untuk menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jika di masa-masa ini mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin juga mengalami krisis ekonomi dan keuangan, rasanya tidak ada lagi harapan atau sekedar sandaran. Jangan pasrah dengan keadaan. Itu artinya Bapak Ibu, Allah mau agar kita terus mencari Dia, Sang Penyedia segala sesuatu dan sumber yang tiada habis-habisnya, hingga pada waktunya memenuhi setiap kebutuhan kita sesuai dengan kemurahannya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tak pernah kekurangan dan tak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan kembali ayat dan juga firman Tuhan dan juga perenungan yang baru saja kita renungkan bersama. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, Bapa kami yang sungguh baik, pada pagi hari ini kami setiap anak-anak Tuhan mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Sepanjang malam kami dapat menikmati waktu istirahat kami dengan tenang. Terima kasih juga pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat bangun dari tidur kami dapat merasakan udara yang segar pada pagi hari ini, dan kami dapat kembali menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Pagi hari ini ya Bapa, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tahu segala pergumulan kami, segala kesulitan kami, dan segala kebutuhan kami. Bapa, ampunilah kami jika seringkali kami meragukan Engkau. Kami terlalu khawatir dengan hidup kami, hingga mungkin mengabaikan Engkau yang adalah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih untuk firman Tuhan dan juga perenungan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami agar kami terus dan selalu mencari Engkau, percaya dan juga bergantung hanya kepadamu saja. Hingga pada waktunya ya Tuhan, kami dapat melihat bahwa kasih dan kemurahan Tuhan benar-benar ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan dan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk itu ya semua ya Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami menyerahkan waktu ke depannya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.